Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tata caranya pun sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tetapi dikerjakan setelah bangun dari tidur. Sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa, sebab disebutkan dalam Al-Quran dapat membuat pengamalnya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda bahwa terdapat banyak keutamaan sholat tahajud khusus bagi wanita? Berikut ini adalah keutamaan sholat tahajud bagi wanita. Yang pertama adalah termasuk orang yang berakal. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada dua waktu. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, terlihat lebih menawan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang keempat, dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali silaturahmi, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Lalu yang kelima, mendapat sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian niat tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Rabb-Nya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Lalu yang keenam, mendapat kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikan ke wajahnya, dan Allah SWT merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah SWT berfirman, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, setan berkata, malam masih panjang atau masih lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun, kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah satu ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah satu ikatan lagi. Dan apabila dia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Yang kesembilan, mendapat ampunan. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk tabarruk, penghapus dosa, dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang ke-10, mendapat tempat terpuji. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kemudian yang ke-11, merupakan sholat sunnah paling utama. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Yang ke-12, dicintai Allah SWT dan seluruh makhluk Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia oleh kalian semua. Maka seluruh langit mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ke-13, memiliki wajah yang cantik dan bercahaya. Hasan Basri berkata, orang yang bertahajud memiliki muka yang bagus karena mereka menyendiri bersama Rabb-nya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Itulah keutamaan sholat tahajud bagi para wanita. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.